Kami dari kelompok 2 sebelumnya perkenalkan. Nama saya Nada Nur Salsabila. Saya Kunisha Zara Suteja. Saya Anissa Rahma Zahra. Kami di sini akan menjelaskan isi dari bab 2 yang berjudul Meyakini Hari Akhir dengan Mawas Diri. Berikut adalah penjelasannya. Tafakur. Banyak orang yang merasa ingin hidupnya selamanya, terutama mereka yang memiliki kenikmatan dunia. Namun, Islam mengingatkan bahwa usia manusia rata-rata hanyalah sekitar 60-70 tahun. Sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, oleh karena itu, waktu di dunia ini sebaiknya dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah mahdah seperti sholat, puasa, maupun gairu mahdah seperti sedekah, berbuat baik kepada sesama. Kehidupan di dunia digambarkan sebagai ladang untuk menanam amal. Kebaikan akan berubah pahala, sementara keburukan mendatangkan dosa di akhirat. Batas antara dunia dan akhirat adalah kematian, dan seluruh kehidupan dunia akan berakhir dengan datangnya hari kiamat. Untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, kita harus patuh pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti menjauhi perbuatan tercela, mencuri, berzina, berjudi, dan sombong. Mengimani hari akhir akan membuat hidup kita lebih berhati-hati, mawas diri, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segalanya. Akhirat dan kehidupan setelah mati. 1. Iman. Keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Rasulnya, dan ajaran agama. Kedua, Yaumul Barzakh. Hari antara kematian dan kebangkitan, di mana jiwa berada di alam kubur. Ketiga, Yaumul Jaza. Hari pembalasan, di mana setiap amal perbuatan manusia akan dihisap. Keempat, hari akhir. Waktu di mana seluruh makhluk akan diadili oleh Allah dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Kelima, Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari kubur untuk dihadapkan pada pengadilan Allah. Keenam, surga, tempat yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, penuh dengan kenikmatan abadi. 7. Kiamat Sugro adalah kematian individu yang menjadi awal dari perjalanan jiwa ke alam barzah. 8. Yaumul Masyar, hari berkumpulnya semua manusia untuk dihisab dan mendapatkan keputusan dari Allah. 9. Neraka, tempat siksaan bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan melakukan amal buruk. 10. Kiamat Kubro, hari kiamat yang besar, di mana seluruh alam dan alam semesta akan berakhir dan dibangkitkan. 11. Yaumul Hisab, hari di mana semua amal perbuatan manusia dicatat dan diperiksa. 12. Mawas diri, sikap introspeksi dan evaluasi terhadap diri sendiri mengenai amal dan tindakan yang telah dilakukan. 13. Akhirat, kehidupan setelah mati di mana setiap individu akan menerima balasan atas perbuatannya di dunia. 14. Yaumul Mizan, hari penimbangan amal di mana kebaikan dan keburukan akan ditimbang untuk menentukan nasib seseorang. Pengertian dan dalil iman kepada hari akhir. Hari kiamat atau hari akhir adalah hari di mana tidak ada lagi hari setelahnya. Dalam Al-Quran terdapat banyak istilah untuk menggambarkan hari akhir, masing-masing dengan makna khusus. Beberapa istilah tersebut antara lain: 1. Al-Waqi'ah, hari yang pasti terjadi. 2. Al-Haqqah, hari yang nyata dan benar. 3. At-Tomah, hari yang penuh bencana dan kehancuran. 4. Al-Azifah, hari yang semakin dekat. 5. Al-Qari'ah, hari yang menggentarkan. 6. Az-Zalzalah, hari mengguncang. 7. Yaumul Qiyamah, hari dibangkitkannya manusia dari kubur. 8. Yaumul Din, hari pembalasan. 9. Yaumul Azim, hari yang besar. 10. Yaumul Sa'ah, hari yang datang dengan cepat. 11. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. 12. Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. 13. Yaumul Jaza, hari pembalasan amal. 14. Yaumul Fasl, hari pemisahan. 15. Yaumul Tagabun, hari di mana kerugian dan kesalahan ditampakkan. 16. Yaumul Wa'id, hari terlaksananya ancaman. Iman kepada hari akhir adalah bagian penting dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini mendorong individu untuk melakukan amal soleh, karena mereka berharap akan kenikmatan di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur." Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Dengan demikian, sebagai generasi muslim, penting untuk meyakini bahwa hari akhir akan datang dan mempersiapkan diri dengan amal soleh. A. Kiamat Sugro. Kiamat Sugro atau kiamat kecil adalah peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia yang ditandai dengan kematian semua makhluk hidup. Meskipun
disebut kecil, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa setiap orang pasti akan mengalami kematian. Beberapa kejadian yang termasuk dalam kiamat sugro adalah: 1. Peristiwa kematian. Kematian merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kematian akan menimpa setiap makhluk, tidak peduli di mana mereka berada. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Sebagian umat Islam, kita dianjurkan untuk mendoakan mereka yang telah meninggal agar mendapatkan ampunan. Yang kedua, bencana alam. Berbagai bencana seperti banjir, gempa bumi, dan kecelakaan merupakan contoh dari kiamat sugro yang bisa terjadi kapan saja. Musibah ini harus dihadapi dengan sabar, menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155 sampai 156. Dalam menghadapi musibah, sikap sabar dan iman kepada Allah sangat penting untuk mendapatkan pahala dan kebahagiaan. B. Kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar yang melibatkan kehancuran total alam semesta dan seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kedatangannya sebagaimana ayat Innama tu'aduna latin wama antum bimu'jizin. Artinya, sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Quran Surat Al-An'am ayat 134. Beberapa gambaran peristiwa kiamat. 1. Malaikat Israfil meniup sangkakala, menandai awal dari kiamat. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. 2. Langit terpecah dan bumi berguncang, menggambarkan ketidakstabilan dan kehancuran. Quran Surat Al-Muzammil ayat 18 dan Az-Zalzalah ayat 1-2. 3. Manusia akan seperti anak-anak yang berterbangan, dan gunung-gunung akan dihancurkan seperti dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah ayat 4-5. Yang keempat, akan terjadi goncangan dahsyat, dan bumi akan mengeluarkan beban yang berat, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Lalu yang kelima, langit akan terbelah dan bumi diratakan, sebagaimana diungkapkan dalam surah Al-Insyiqaq ayat 1-3. Yang keenam, langit terbelah, bintang akan jatuh berserakan, lautan meluap dan kuburan akan dibongkar, dijelaskan dalam surah Al-Infitar ayat 1-4. Lalu yang ketujuh, matahari akan digulung, bintang akan berjatuhan, gunung akan dihancurkan, dan lautan akan meluap seperti dalam surah Al-Takwir ayat 1-6. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang ke-8, manusia akan terbelalak ketakutan. Cahaya bulan akan hilang dan matahari serta bulan akan dikumpulkan, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Qiyamah surat ke-75 ayat 7-4. Nomor 9, akan terjadi guncangan yang sangat besar sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 1-2. 10. Bumi dan gunung akan berguncang dan gunung-gunung akan berterbangan seperti dijelaskan dalam surat Al-Muzammil ayat 14. Yang 10. Manusia akan datang berkelompok, pintu langit akan terbuka dan gunung akan tampak seperti fata morgana sebagaimana dinyatakan dalam surat An-Naba ayat 18-20. 1. Ahli astronomi, misalnya, mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Namun, daya tarik-menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur alam jagat raya ini. 2. Menurut ahli geologi, menyatakan bahwa di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Namun, lama-kelamaan gas yang ada semakin melemah sehingga tekanan dari luar semakin kuat mengakibatkan gas bumi meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan mengeluarkan isi bumi. 3. Demikian juga menurut ahli fisika yang menyatakan bahwa semua planet ada ketergantungan dengan energi matahari. Namun, semakin lama sinar matahari akan melemah, yang akhirnya menimbulkan ketidakkeseimbangan. Dengan demikian terjadilah tabrakan di antara planet tersebut. Tanda-tanda sebelum datangnya kiamat berdasarkan hadis Rasulullah SAW. 1. Keluarnya Dajjal yang mengajak manusia kepada jalan sesat. 2. Keluarnya Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan. 3. Turunnya Nabi Isa bin Maryam. 4. Keluarnya Yakjuj dan Makjuj. 5. Munculnya awan hitam atau duhan. 6. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Lalu yang ke-7, keluarnya binatang meleta pada pagi hari. Rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat setelah terjadinya kiamat. Yang pertama, Yaumul Barzah. Definisinya, alam barzah adalah pintu gerbang menuju akhirat, menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Prosesnya di alam barzah, manusia akan menuju hari kebangkitan setelah ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir tentang amal perbuatan selama di dunia. Keadaannya, amal baik mendapatkan nikmat kubur berupa ketenangan dan kenyamanan seperti tidur pulas. Amal buruknya mengalami gelisah karena disiksa.
Persiapannya disarankan untuk muhasabah mengenai amal yang telah dilakukan dan memperbanyak amal baik, menghindari perbuatan sia-sia dan maksiat, serta berdoa meminta perlindungan dari siksa kubur. Yang kedua, Yaumul Ba'ats. Definisinya hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur menuju padang mahsyar. Prosesnya, kebangkitan terjadi setelah ditiupnya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil mencakup seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir. Kondisinya, pada hari itu orang-orang akan berjalan kaki, berkendara atau diseret wajahnya sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasyar adalah hari di mana seluruh manusia dikumpulkan setelah dibangkitkan dari kubur. Di tempat yang disebut padang mahsyar, pada hari ini setiap orang akan menerima catatan amal perbuatannya, baik amal baik maupun buruk. Keadaan di padang mahsyar sangat sibuk, di mana setiap individu tidak dapat saling menolong dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita muhasabah mengenai catatan amal yang kita harapkan saat dibuka padang mahsyar. Semua itu tergantung pada amal perbuatan kita. Oleh karena itu, perbanyak amal baik agar kita dapat melihat catatan amal baik dengan bahagia dan segera tinggalkan amal buruk serta bertaubat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari di mana perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia dilakukan. Pada hari ini, semua perbuatan kita akan diperlihatkan. Seseorang akan merasa senang melihat amal baiknya, namun akan menyesal saat melihat amal buruknya. Seluruh anggota tubuh akan bersaksi, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 24. Amal pertama yang akan dihisab adalah sholat kita. Oleh karena itu, penting untuk bermuhasabah mengenai kualitas sholat kita dan segera memperbaiki ibadah dengan melaksanakan sholat tepat waktu, serta menjauhi perbuatan yang dapat menyeret kita ke neraka. Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari di mana amal perbuatan manusia, baik yang kecil maupun besar, akan ditimbang. Tidak ada amal baik yang luput dari penimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hanya seberat atom, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 47 menegaskan bahwa timbangan yang tepat akan dipasang pada hari kiamat dan tidak ada seorang pun yang dirugikan. Bahkan untuk perbuatan sekecil biji sawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang melakukan perhitungan. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari di mana seluruh amal perbuatan manusia dibalas. Semua perbuatan kita, baik maupun buruk, tidak ada yang luput dari pembalasan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 28 menyatakan bahwa perbuatan baik sekecil apapun akan mendapat balasan. Begitu pula perbuatan jahat. Jika timbangan amal baik kita lebih berat, kita akan menerima balasan yang memuaskan. Jika lebih ringan, kita akan mendapatkan balasan neraka awiyah yang panas. Mari kita muhasabah mengenai amal yang telah dilakukan dan memperbanyak amal baik mulai dari sekarang. Surga dan neraka. Surga dan neraka adalah tempat terakhir bagi manusia setelah pembalasan amal. Mereka yang beramal baik akan masuk surga dan yang penuh dengan berbagai kenikmatan yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana digambarkan dalam Quran Surat Yasin ayat 55-58, sebaliknya mereka yang beramal buruk akan masuk neraka. Macam-macam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan surga bagi orang-orang yang beramal baik di dunia, seperti surga Firdaus, Quran Surat Al-Kahfi ayat 107, surga Aden, Quran Surat At-Taubah ayat 72, surga Ma'wa, Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41, surga Naim, Quran Surat Yunus ayat 9, surga Khuld, Quran Surat Al-Furqan ayat 15, Darussalam, Quran Surat Al-An'am ayat 127, Darus Mukamah, Quran Surat Fatir ayat 34-35, Darul Akhirah, Quran Surat An-Nahl ayat 30, Husnul Ma'ab, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 24, dan Husna Quran Surat An-Nisa ayat 45. Di surga, manusia akan kekal selalu sehat, tetap muda, dan menikmati berbagai kenikmatan. Macam-macam neraka. Nama-nama neraka yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Neraka Jahanam. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 63 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 206. 2. Neraka Lazza. Dalam Quran Surat Al-Lail ayat 14-16. 3. Neraka Hutama. Dalam Quran Surat Al-Humazah ayat 4-9. 4. Neraka Sa'ir. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 10.
5. Neraka sakar. Dalam Quran surat Al-Mudathir ayat 40-46. 6. Neraka jahim. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 113. 7. Neraka hawiyah. Dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-11. Mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir mendorong kita untuk mawas diri, mengingat bahwa segala perbuatan baik dan buruk akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sikap mawas diri mencerminkan kesadaran beriman dengan bertindak hati-hati dan mewaspada untuk menghindari hal-hal negatif. Sikap ini terlihat dalam perilaku yang takwa, menjauhi kesombongan, perbuatan tercela, dan berbuat baik kepada sesama. Kehidupan yang sementara ini seharusnya diisi dengan ibadah, memanfaatkan masa muda, kesehatan, dan waktu luang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan adil serta mengutamakan ibadah di atas urusan duniawi. Doa juga menjadi sarana untuk memohon kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan harapan hidup menjadi lebih baik dan kematian membebaskan diri dari kejahatan. Sekian video penjelasan bab 2 dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.